Sudah, silakan. Tuh. Sebelum sebelum syuting, baiknya orang alat apa? Serang rahan dulu, serang rahan. Oke. Dia pakai tangan ini. Serang rahan itu biar tidak kaku apa dah. Oke, tapi biar. Jadi dia kamera so. Kok coba dari situ dulu ya? Itu serang rahan dulu. Oke. Coba blocking. Bawa dia saja. Ikut kita. Buka kuat. Batuk. Cepat tuh. Kayaknya mencium. Ayo. Tidak usah. Oke. Ganti tuh. Oke, mantap ketemu Ayu. Kita semua yang berbaru apa? Six kali. Kenapa kau kita ketemu? Yang mau coklat ah? Kita punya ini. Bayu nanti kan mau masuk Lanjut itu. Oke. Gas. Mulai ini. Jangan. DP opening apa kasih apa kita dulu ini? Jadi hari ini dialog ini pelangi. Pelangi ini mau ini kan? Dapat ya. Kuning master. Selain ada pelangi ada juga Meko yang baru bergabung bersama. Kuning kan ini sudah Meko sudah tadi sudah. Mau ada. Jadi DP nama panjang ini Melani Tampilan. Ada marga baru. Apa? Iya, kita usah ini cerita full. Volkswagen. So, bukan apa dulu kalau yang belum berisi kan? Bisnis. Kita sering mulai dapat ini. Sama ya. Hai. Welcome back to our channel. Our channel adalah Stay. Kita ada member baru, istri. Swedia. Jangan cuci orang bedana, kita itu udah mulai. Cuci muka dong, cuci muka. Kalau tambahan ada kumpul, kita bayar. Iya, so. Ini sama buka. Melani Zlatan Tampilan. Waduh. Melani Zlatan Tampilan. Zlatan Ibrahimovic adik. Kan Swedia. Sekarang ini sudah jadi atlet Swedia yang baru cabang olahraganya. Homs itu. Homs konfirmasi. Sono atlet. Sudah sana. Coba kenapa bukan pemerintah atau macam di sini kayak di Fora begitu. Jadi ada komunitas tertentu aja di Gothenburg yang mengadakan macam itu komunitas. Intinya sekarang beneran nih resmi jadi atlet. Oh iya. Dari penilaian bagaimana itu? Yang paling lama. Paling keras bateria. Yang paling kasih ini. Aduh. Nah, maksudnya ini kuku kaki. Ya dia punya paling kecil. Elena lagi ngapa? Bapak Gara. Satu kaki seribu. Penyamuk. Udah lupa ya. Dalam satu transisi itu ya, yang 49 detik, berapa detik tuh? 19. 19, oh terlalu lama tuh. Padahal 57 lagi yang paling baru. Yang baru? Kamu main sudah tahu doe. Iya, itu juga salah satu trust issue. Bikin down dia kan sampai dia dapat klarifikasi kemarin itu. Ya Allah aja. Klarifikasi apa? Bagaimana kita sampai klarifikasi kan? Gimana kan itu mirip? Apa yang sebenarnya
Tidak, kebiasaan orang tua dan klarifikasi. Iya, klarifikasi. Klarifikasi. Pakai F ya. Yang benar itu pakai F. Klarifikasi. Klarifikasi. DP contoh bagaimana Kak? Apa itu contoh apa? DP bah klarifikasi. Itu ada CD dia dampingin les apa DP cowok? Fadli. Parli. Parli. Apa itu? Iya, mana papa yang klarifikasi. Jadi maksud kedatangan Melanie di circle ini karena dia semua ya karena dia semua ini semua Coba eh. maksudnya potong apa? Jadi maksud kedatangan Melanie ke sini Klarifikasi. Meko hadir di sini tuh karena dia baru dari negara yang jauh baru pulang kampung dan karena berhubung dia mau stay di sana ya Melanie ya, jadi insya Allah Persiapan pertandingan. iya jadi mau kasih banyakin waktu yang orang begitu. Pertandingan minggu ini ada tapi di sana. Ya, kamu ikut itu olahraga sama olahraga di Indonesia dia pelatnas dulu. Anjir Dia pelatihan olahraga. Vakum dulu lama. Sendiri dulu, main sendiri dulu. Pleasure dulu. Pelatih ketahanan. Dari kemarin tuh Memang mau bahas kali oke. Kelas isu. kelas isu. Itu yang bikin beberapa orang itu kadang mau jadi down sekali hati gitu. Padahal dia pelaku ya. Orang Bisa bully. jadi pelaku Olo itu dia kan dia Iya, dia si ada. pelaku Oh, tapi iya. karena saking so viral akhirnya tambah lagi dia Ya kekuatan netizen kan sama orang ingin menghakimi kan. Tapi sudah menurut pernah Moni, tapi kapal lagi. menurut Moni Tidak terakhir sopan kalau tidak bercerita. Tobat habisnya tahu saya kalau ada panggilan tak terjawab. Apa. ya enggak mood begitu dah kalau Gina. cerita. Memang begitu dia. Gina. Kalau mau bahas deng dia Moni tahu begitu mana kita gak bilang begitu karena dia kan model kalau kita terus kalau kita jadi enggak punya orang bodoh dan kita Jadi Padahal pun dapat kompak sekali. jadi Mbak Dengar macam orang ini dia fokus kan. Iya, pantasan dia Aduh, Melanie apa rasa sekali besar. Ini terpuruk. padahal maksudnya kan kita itu ada tapi Biasa di rumah dia kepala rumah tangga ini kan. dah maksudnya dominan memang dia ini. iya padahal kita mempersiapkan sesuatu untuk kita bilang cuma karena dia sama durasi kita jangan bilang apa dia kita dua so enggak aku tahu siapa kakak siapa adik Pantasnya kalau bahas dia cuma iya benar. iya kita bilang itu kan Cuma tinggal iya benar. Soalnya baru-baru ini aku tangsi batu tuh kalau kita coba jeda mau tambah goroba apa? mana bilang kan sendiri Karena ada orang waktu tadi tidak tambah kita orang punya apa penting sekali ini. sudah kita akan pertanyakan tadi apa Sini mas. Sini mas. Sini mas. Mas, ini apa nih itu? titip kacamata putih. sama punya ini Kita lagi di mana nih guys? Rak store. ini apa Kopi susu. oh iya DP lagu DP jingle olahraga rak. Pasu. Macam pernah dengar. Kalau dengar ya, tapi di mana gitu? Dilihat itu soalnya. DP jingle yang bungkalar DP rilisan. Oke, jadi pertanyaan adalah, Moni pernah merasa trust issue enggak? Atau misalnya Moni pernah mengalami itu? Atau Moni punya definisi versi Moni? Kak Eja bagaimana? Isu itu apa sebenarnya? Transisi itu lo gimana sob? Coba dijelaskan dengan bahasa Indonesia. Moni tidak mau baca itu link dia udah kirim. Ada di nama practice makes perfect. Coba terus itu apa? Aduh. Kira-kira apa? Coba. Kalau tidak tahu. Biasa kan yang paling tahu so prepare di HP. Ada yang DP pakai arti. Contoh masalah. Nah, biasanya kalau bahasa link itu yang aneh-aneh. Contoh kasus. Kita di tongkrongan so tidak berani bawa macis. Karena Kan pasti hilang. Mau hilang. Trust issue itu kurangnya orang kayak rasa kepercayaan Iya, orang iya, lain iya. kan. Saya itu contoh kecil ya. Jadi kita so tidak percaya lagi. gara-garanya apa biasa kalau begitu? Mana jangan akal. Akal buat tak akal. Trauma. Oh. Kita
dapat trust isu pilih online shop begitu. Oh iya. Kalau Kalau tipu pernah. terlambat lagi kan trasis. Iya, itu Oh, iya. Memang tidak masuk. Iya, soalnya bagaimana? Berbangun guys. OTW. guys. So di jalan. Oke, terang nanti kalau di KUA waktu dia hadapan dia yang full. Biar tidak Pasti boleh. asli Jo. Kalau kita bicara isu, magic. Isu magic. Bajok sih, bajok. Nggak tahu Tip. Perjelas kok. Ya begitu itu tidak bereaksi. Ini tidak bisa balik muka Kembali pasang sebenarnya trust isu itu dia punya ciri-ciri. Nah, apa? Kalau aku lihat di ini ya, beberapa sumber. Jadi ciri-ciri yang pertama itu trust isu hanya fokus pada hal-hal negatif saja. Misalnya tentang Dodi kan trust isu Pak Dodi nih, DP hal negatif ya dia kok terlambat, begitu kan. Tidak mudah percaya omongan orang lain, begitu. Mau percaya Dodi P. orang yang trust isu pada dia bukan dia. Tidak briefing betul. Orang tidak trust isu pada dia, orang yang trust isu pada dia. Karena dia lambat. Iya, Mbak. Nah, jadi cirinya kata orang bukan dia. Oh, jadi dia biasa. Karena kan masih fresh lambat. banget nih apa ini. Oke, next. Oh, lo Next. menjadi pendendam lo kalau misalnya. Iya, ini terus apa nih namanya Dani? Coba deh sekarang tentang betul tidak. Saking dendamnya kayak kalau Dodi masuk pintu tuh terang langsung nggak mampu bamarah. Langsung krik-krik. Kayak lemas bagi. Tadi dia udah pakai blusher sumpah tadi. Kalau ada Tapi kita suka begini, kalau mau dibandingkan kita ada orang dalam. Kita orang mau memek kayak. Tahu mau memek? Dua dia. Kota Pagu. Di Kota Pagu itu mau tahu ada satu kampung. Penting sekali. Iya, penting sekali. Di sana Oke, next. Baru-baru. Iya, ada satu kampung di Kota Pagu dia bernama Bilalang. Itu lo sama nih Bilalang itu sama dia bilalang. Sama ini kadele. Iya. Kita tahu. Lanjut. Kalau lo Bilang Jadi kita. trust isu ini sebenarnya mengkhawatirkan iya sekarang. mengkhawatirkan sekarang. Eh, Gimana tapi- itu kesimpulannya apa? Kita itu sudah dengan pulau terlalu banyak. Tapi memang Bisa bikin orang jadi sosok tertutup ya, gara-gara omongan netizen Iya, itu. saking dia so trauma style. bahkan kalau menurut Ana, misalnya di satu lingkungan baru nih, kalau memang dia ada trust isu biasa. Nggak apa-apa. Nggak mas. Dia ada yang Jadi kadang dia semua berasumsi sendiri ke Nah, orang iya. lain ya. Padahal itu Lantaran terjadi. Cuma dia berpikir. saking Kalau mau trauma. lihat isu apa nih guys? Bisa kita tahu di kolom komentar ya. kecil. Berarti kadang sekarang lo komen netizen itu bikin orang begini no? Oh iya. 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 Kayak menghakimi diri orang. Kalau padahal dia misalnya berpolitik. komen netizen bikin dia begitu, otomatis dia tidak main media sosial lagi. Tapi ada yang justru lebih Kalau suka dia- dengan kalau komentar-komentar begitu. Ada yang seperti itu. Berarti kalau macam ada orang yang begitu tidak baca di trust isu, Iya. Berarti masalah masalah kesehatan. lain. Pokoknya health mental. Mental Ya, so, mau punya tuh. Ada lagi satu selain kesehatan mental. Kesehatan metal. Allahu Akbar. Jadi bisa jadi ada yang ada yang baru-baru ini yang kasus apa namanya yang bunuh diri. Kalau kalau yang sejauh ini kan gara-gara DP apa cowok ya. Iya, Mana tuh? terlambat Banyak bayar. Oh yang terakhir itu, yang terakhir. Yang baru Gorontalo. Itu masih proses anu. Belum, Belum. tapi ada lagi yang baru-baru tahu kan di Gorontalo Makassar. Baru juga anak mahasiswa juga. Lagi-lagi mahasiswa itu ya. Ya ada juga yang di TikTok kan yang bunuh diri di apa dulu di jembatan. Akhirnya DP sebelumnya kan dia bahas story dulu Iya, Bang. bahwa dia semua pamit bla bla bla. Ternyata kan netizen apa ya bahas self diagnosis gitu. Kalau yang mana ini laki-laki lantaran tabuli hari-hari, jadi dia memutuskan untuk ya udah give up begitu dia. Tapi ngomongin soal self diagnosis itu, Itu gara-gara itu ya, Bahaya. Iya, itu bahaya sih. Tidak sanggup bahaya. itu sebenarnya bahaya sih. Berarti kebanyakan yang orang-orang Korea ya
Kalau macam tadi itu kan dia penjelasan, dia bilang kadang dia berasumsi ke orang lain, akan orang lain itu semua anggap dia jelek begitu, dia begitu. orang lain yang terus itu tadi. Begitu bagi Nah, orang. tapi imbasnya ke situ kan, Iya. ke psikolognya, psikologis. Cuma lebih besar nih pasti itu dong, tidak spesifik ke trash bagaimana. Oh, berarti bisa mau menyerempet ke mana-mana ya? Iya. Ketika orang Termasuk self diagnosis itu kan itu memang tidak baik sih buat kesehatan mental karena Kenapa? orang ya itu karena orang Diagnosis sendiri? mendiagnosis sendiri. Dikit orang bilang mental health. Ya. Padahal kan cuma Biasanya bukan kan menyepelekan sih sebenarnya, cuman kayak Hmm. orang masih bisa sharing ke orang lain. Ya. Kalau memang tidak ada ya orang harus ke Tapi wajar nggak sih kalau macam psikiater misalnya. ada tipikal beberapa psikolog orang dulu yang apa? ternyata Ke psikolog dulu. baperan begitu, ya memang dia baperan begitu, biar mau cuma mau bilang apa ya dia tidak terima begitu karena memang dia pendirian prinsip ya begitu, tidak terima dengan orang mau Itu bilang lebih begitu. faktor lingkungan sebenarnya kalau Itu berarti beda lagi dengan masalah. Iya beda. Jadi berarti intinya kan kita lagi faktor semua lingkungan. tentang kesehatan mental. Kalau sekarang ini kalau self diagnosis itu macam kita ini apa ya sakit apa ini ya sukses. Oh, kita ini ternyata Harusnya ke sakit dokter. bagi seharusnya jangan begitu ke dokter. Oh, kita ini sifat ini pokoknya suka Itu malah mental. tiba-tiba Iya, tiba-tiba itu itu self-diagnosis. self-diagnosis. Itu Padahal self-diagnosis. kita ini vertigo soalnya Iya. pusing. Iya apa-apa disanggutin sama Iya. dia. Karena sopi dokter lo dia habis. Karena itu lama-lama kalau misalnya ikut buku-buku motivasi itu udah nggak ada. Dia bilang kalau misalnya seorang Karena dia paling ada. Iya, aduh. baru di buku motivasi itu sesuatu yang kamu pikirkan berulang-ulang itu kan memang terjadi betul-betul dan memang Memang Memang. biasa yang sebenarnya gejala bukan itu. iya semenjak itu karena itu yang orang pikirkan tiap hari. Ada di istilah tuh ini psikosomatis. Asik. Ya, psikosomatis itu kalau kita tahu itu bahasa dari pas pandemi kemarin. Oke. Jadi kan banyak itu apa? Asumsi. Iya, asumsi-asumsi soal istilah-istilah medis. Nah, salah satunya psikosomatis. Psikosomatis itu DP kurang lebih sama dengan yang Tia bilang tadi sih. Kayak orang baru berasa paru-paru di saat pandemi lalu ya. Wah, sesak covid kita ini kita itu no, itu. Nah, itu psikosomatis itu juga bisa jadi gejala itu Betul. self diagnosis. Tapi kalau kita masuk lagi pol ya. Tidak belajar maksudnya ke selalu. Nah, dari kota ke Simo. Biasa ini loh, bro. Psikosomatis itu adalah ada di lagu itu. Serius. Akan terakhir apa? Hah? Dark out. Psikosomatis. Psikosomatis. Kan? Psikososial. Nah, tidak tahu itu lah. Karena dari kota ke Limboto sampai Limboto kan pusing, bilang kita ini takut ternyata itu otak ada setelan jeruk. Betul, kita lihat lagi. Kan? Orang dia kata itu udah lucu. Oh, baik. Iya, iya. Kita Kita relate. Kita tahu baru. Sebenarnya maksud dari self diagnosis itu bikin orang untuk apa ya, kayak macam jangan terlalu banyak pikiran, jangan terlalu banyak overthinking sebelum karena apa ya, periksa apa yang sebenarnya terjadi mana. guys. Tapi begini guys. Biasanya mungkin sering terjadi pengoni, misal pengoni ke circle atau pengoni ke lingkungan begitu. Kenapa? Yang kayak ada satu waktu ada ngoni ke teman yang baper, baru tiba-tiba ngoni kayak kayak ceng-cengin dia begitu, kayak pengen ini suka baper begitu, gampang baper kan ini. Tapi kan orang tidak tahu deh masalah itu apa begitu kan. Maksudnya ini in a bad way dari orang sering maksudnya Menjudge dalam circle. Jadi kan biasanya baper itu orang seringnya bikin itu jadi bahan candaan, jadi bahan ceng-cengan. Tapi orang tidak tahu dia itu baper karena apa, dia masalah hidup apa. Oke. Melanjutkan yang tadi itu, kayaknya aku ada ini deh definisi atau ada pikiran-pikiran lain Oke, kayak apa-apa. berpikir kayak itu terjadi karena orang-orang itu terbagi menjadi dua. Orang-orang yang dia tahu dunia ini kompleks dan orang-orang yang dia tahu dunia ini hitam dan putih saja. Iya nggak sih? Iya, Kalau iya, hitam iya. putih itu kayak ya udah kita tahu yang ini benar.
Benar. Benar. Nah, Baik. Yang mau tahan yang buka ya, buka dia tahan. Memang bilang yang maksudnya yang hitam itu ya yang standar masyarakat seperti itu. Dorang akan template seperti itu. Oh begitu dah. Dan ada orang juga yang berpikiran kompleks begitu kayak oh ini dia ini terjadi karena memang ada faktor-faktor ini gini. Ya. Dan orang-orang yang hidupnya itu percaya faktor hidup ada hitam putih doang itu, dorang akan cepat memutuskan Ya. kesimpulan sesuatu gitu. Menyimpulkan. Iya begitu. Kalau menurut kita pun intinya begini, kalau dimanapun mana tongkrongan ketemu dengan orang yang baperan begitu itu sebenarnya sudah tidak ada celah lain. Kalau misalnya satu saat dia baper, dia mulai dipeceng-cengan tadi, tidak ada celah lain, tidak ada jalan lain, ya udah minta maaf saja. Iya. Maksudnya kita pengen mengkampanyekan aja bro. Mengampanyekan. Iya. Mengampanyekan ya benar. Mengampanyekan maksudnya tidak sesederhana itu atau tidak sesimpel itu kayak orang dapat lihat orang ke taman baper, orang ikut menghakimi, merundungi padia begitu. Maksudnya ini sebagai campaign aja sih di tongkrongan. Kalau misal ngoni ketemu sama yang begitu, ya jangan anggap itu sepele begitu. Jangan anggap itu cuma main-main atau ya. Karena biasanya kan kalau macam orang udah pada orang pesait baper di dalam tongkrongan, yang orang mau bilang itu ngaku mau bagi kita. Nah itu. Ampun itu Dodi. Ya, tapi itu betul sih. Seharusnya lihat situasi. Kita tetap jawab juga kan. Lain kali kita jawab. Emang iya? Buat Tidak biasa. mau. Kok kasih efek kok. Katanya. Ini pelaku. Aku Petras isu pada Dodo salah satunya itu yang tentang martabak pas dia ulang tahun. Nah itu kita tidak lupa sampai sekarang, baru dia tidak minta maaf lagi. Mana baper di situ? Iya. Bantu kalian kan mana nangis? Kita belum. Iya, nangis dia kan. Iya, baru mau bantu kan mana nangis dia. Iya, eto. Saya pencitraan nih. Iya, mau banyak pencitraan ngambulu sama kan. Busuk mulut buta. Biasa betul. Tidak. Betul begitu. Maksudnya kan kalau tele itu ada marah itu kan kita tidak tahu. Dorang tiba-tiba kita sampai Karena namanya Nanti pelek kan kan. tidak datang tele mau nangis. Oh iya kita tidak tahu kan. Kita lo tidak menangis saat itu sih, kita cuma nangis, cuman pas yang kita orang udah bilang ke kamu. Penting sekali so itu biar Jo, gas lain lagi. Lain kali kamu tanya. Itu ada bawa apa kamu? Soalnya kita lanjut lagi. Tapi kalau orang lihat tapi kalau orang lihat belakangan ini banyak kasus-kasus begitu ya. Kayak bunuh diri. Maksudnya memang orang tidak menjudge itu jalan yang kasus seperti apa karena memang belum memang belum selesai itu kasus itu. Iya. Memang tidak ada hak, tidak ada kebebasan Ya, berpendapat ya. tentang itu. Cuma orang menyoroti tentang bagaimana kasus itu bisa terjadi gitu Ya. dan apa faktor-faktor di balik itu. Biar tidak terjadi lagi. Sebelumnya Ya. kita kejadian ada orang rekaman dari dinas sosial ya. Iya. Nah dia bilang angka bunuh diri anak muda di Gorontalo ini terbilang tinggi. Oke. Entah bagaimana masalahnya ini bisa sampai terjadi di Gorontalo, tapi bagaimana melihat anak-anak muda di Gorontalo ini malah doyan bunuh diri. Jadi menurut gue ini baperan gitu. Apa yang terjadi dengan anak muda Gorontalo? Kenapa Baper bisa seperti bisa itu? pikiran pendek, Baper baper DP yang paling tinggi itu remaja. Generasi Z Iya. atau biasa dibilangin ya apa? Lihat orang kayaknya. Milenial tuh Orang milenial. Orang milenial. Biasa juga banyak anak muda yang begitu loh sih. Kayak strawberry. ya kan. Jadi ada sebenarnya yang sekarang lagi ya itu. strawberry Boomer itu terus Generasi sandwich. baperan ya. Nah, generasi sandwich sebenarnya dulu itu untuk orang-orang dewasa kan. Jadi untuk umur 30-40-an di mana orang itu pas masuk dunia kerja, terus orang stres dengan orang tua, anak, begitu. Tapi justru itu jadi masalah anak muda sekarang. Kalau generasi sandwich juga itu dia kayak sandwich lapis-lapis. Jadi ada DP mama, dia DP ade. Jadi dia itu di tengah-tengah apa pikir bagaimana kita bisa tanggung jawab kita pe mama dan sedangkan masih ada kita pe ade dan ada kita pe diri yang kita mau urus. Nah, itu. Itu Siapakah sandwich. dia? Biasanya ini Iya, tapi biasanya kita masih pertama betul. biasanya rasa gitu. Tidak melulu yang pertama ya. Iya. Cuman seringnya jatuh ke Seperti itu. iya anak-anak. Kalau di waktu darah sambilan,
Kalau Nggak ada bagi 3 Ju. 3. Jadi Pertama. Nah, 3 seluskannya. Tapi kalau dari Tido dibilang itu yang banyak generasi sekarang yang apa? Ada DP kemungkinan untuk bunuh diri itu biasa orang kayak tidak ada tanpa untuk sharing. Sharing. Are. Kalau melihat sebenarnya DP taman banyak aku berkumpul nongkrong, tapi tidak semua dia harus cerita pada taman. Nah, sebenarnya DP masalah bunuh diri, tingkat bunuh diri di Gorontalo itu tinggi di anak muda. Baru serupa yang Anda bilang tadi sih, dia bilang karena mungkin trust isu juga itu ada pak anak-anak muda orang Gorontalo. Mereka itu tidak percaya lagi ngobrol barengan sama orang tuanya karena ujung-ujungnya kalau macam orang suka baca Responnya beda ya. orang tua Makanya dia cerita apa pada taman ini begitu dong. Nggak ke Jangan taman, bagi teman, nggak DP ceritakan, respon nggak ke lain. taman orang ke taman begitu. Jadi dia cerita tidak sampai berapa menit nggak pulang. Dia tidak, tapi kita punya lebih ke orang tua sih. Jangan lupa cerita tamannya. Kalau di orang tua, kalau biasanya di sini ini yang kita lihat ya, anak-anak remaja itu orang tidak ada kepercayaan lagi ke orang tua. Dia kalau misalnya ada masalah, untung-untungan kalau misalnya itu anak itu ada taman yang boleh dibuat ceritakan. Tapi kalau tidak ada, dia pun kan jalan satu-satunya itu cuma pada ke orang tua toh. Sementara dia pikir tidak ada solusi, tidak ada buah yang bisa kena. Jadi kalau misalnya kita bercerita dari kita ke orang tua, karena pasti kita ke orang tua pun punya masalah. Dan sekalinya kita berceritakan, apa anda bilang ini? Sana disampaikan. Tapi Drama balik itu, lagi ke gitu. orang tuanya sih Iya. ya. Balik lagi ke orang tuanya yang memang dari kecil itu mungkin tidak membiasakan diri dekat dengan DP anak gitu kan. Artinya dia tidak memberikan ruang kalau nggak ada apa-apa cerita sama mama begitu kan. Dan aku juga salah satunya dulu masih kecil itu yang memang tidak mau bercerita ke orang tua dan kalau ada apa-apa tahan sendiri dibanding begitu. Bayangkan aku tahu dulu tak masih SD orang nggak lumpuh sampai biru mata tuh. Aduh, siapa itu ke orang Elia? Sudah beda. Siapa? Baru aku tidak bercerita. Aku tidak suka bercerita ke pe mama. Gara-gara yang aku takut itu aku pe mama mau bahas apa itu orang dan lain-lain. Padahal kalau mau bilang pun pasti akan dapat obat yang bagus mungkin ya. Karena memang aku pe mama menutup diri untuk ngobrol dengan hal-hal yang deep seperti itu begitu dan Bisa jadi juga, sebenarnya beda-beda ya. Beda-beda. Kan bolongan sudah datang ini. Memang ini agak serius terang pengumuman kali ini ya guys. Sebenarnya beda-beda. Ada satu anak yang kenapa dia tidak cerita sama DP orang tua karena dia merasa segan gitu. Beda kan orang tua tahun berapa dia nggak tahu sekarang Itu makanya itu trust issue, no? Iya, itu Itu mungkin trust dia karena issue. segan gitu jadi aduh takut ngomong, takutnya nanti begini, nantinya begitu. tapi mau tahu mungkin ya kalau sekadar tambahan itu yang begitu itu bisa mau tahu ubah loh dia. Aku sekarang itu tidak Dan cara dingin dulu iya sesegan dulu. Iya. Sekarang tuh lebih cair lagi bahkan apa-apa hal sensitif pun itu pasti mau bicara dengan tim mama. karena mungkin karena Dewasa. sudah berbaur di beberapa circle gitu. Jadi soal lebih Buka-buka. Dan anak mama pun begitu so ada circle. Saya grup WA kan. Ya, tapi anak-anak zaman sekarang itu tidak rasa nyaman bercerita dari orang tua sendiri. Karena paling dia semua bantah dari orang tua. Malah mungkin dia mau lebih just dengan ya punishment atau apa begitu kan. Dia suka oh ternyata begini begitu. Jadi orang pun tidak akan berani mau seterbuka itu entah mau DPCB atau DP Ajus. Makanya DP pelarian itu pada DP taman. Nah DP taman ini salah begitu, DP circle salah. Dia curhat akan. Jadinya kan gampang baperan nggak sih remaja sekarang? Karena yang saran yang dia dorong kita lokasi itu kadang yang kayak tidak masuk logika begitu. Macam mau bergaul dengan yang tidak baik, mau narkoba atau apa. Jadi pelarian biasanya kan udah sarankan yang begitu. Akhirnya kan jadi begitu. Jadi Pokoknya orang yang sering paling sering ya maksudnya yang memilih untuk suicide itu orang yang tidak percaya dengan orang lain, memilih untuk memendam. Iya. Apa? Biasanya begitu. Kebanyakan pada diri sendiri begitu. Kalau kita karena aku coba diagnosis kayaknya itu perempuan. Iya, ada kan beberapa teman kan yang begitu. Artinya ketika dia tidak dapat circle siapapun sebenarnya dia happy dengan sama DP circle DP teman-teman. Tapi untuk membaca cerita itu dia susah sekali. DP introvert itu yang paling parah begitu. Kalau cerita sendiri. Jadi kadang juga dia mau kasih
menghakimi diri sendiri dengan cara yang bunuh diri udah selesai. Beberapa kasus Cuma begini kalau anak yang punya poli. Kalau baca cerita ini Ah, toh. iya, iya, boleh, Sini boleh. kan ibu enggak. Silakan. Segarus Kak. Ini nih Eko. Kalau menurut anak sendiri ya, mungkin balik lagi ke komunikasi antara anak dan orang tua. Kalau dulu mungkin orang agak segan dengan orang tua karena zaman dulu tuh orang tua itu kan orang segani sekali dan Takut baca cerita. Anak pun begitu di posisi itu. Iya, iya. Mengungkapkan mama orang anak saya sekali dapat mama begitu. Iya. Kayaknya boleh hitung di garis tuh. gini lama. Iya. Coba bilang. Sekali yang mau bilang begitu, ada mau polingan aja. Itu makanya kita bilang. Apa? Dia tidak jawab, kalau dia tidak jawab Iya. jadi sakit kan. Iya. Coba balik ke komunikasi anak dan orang tua. Iya sih. Makanya penting banget sebenarnya orang-orang yang kalau mau menikah itu jangan cuma masalah cetak anak nih. Betul. Parenting itu penting. Iya. Penting sekali bisa belajar dari mana saja sekarang, dari buku, dari sosmed, yang cuma dia tahu baca cetak nih. Tapi fakta generasi sekarang, khususnya generasi Z ya. Generasi Z itu dorang cenderung peduli akan lingkungan sekitar. Itu kelebihan dari generasi Z. Dorang itu cenderung peduli. Ya, orang bisa lihat kan sekarang, misalnya banyak campaign soal mental health, mental issue begitu kan. Tapi ya ironisnya itu malah kasus-kasus yang terjadi. Iya, malah kedorang. Jadi kayak kayak kontradiksi gitu, kayak paradoks begitulah. DP peduli poli ini cerita begitu kalau menurut anak sih. Dia peduli emang peduli sayang care. Dan DP peduli Sosial. Iya. bukan. Kalau tahu apa? Iya. Peduli apa ngerti? Kepo. Kepo begitu. Ini kan kita peduli. Nah, begitu. Kiapa. Tapi itu sih kecenderungan dari faktanya itu faktanya. Tapi anyway, menjawab fakta itu. Oh, Kak Denis mau cerita? Silakan. Tapi anyway, kalau mau menjawab itu fakta itu, aku barusan kan lihat video 1%, mungkin juga sekali pernah nonton 1% itu. Dia bilang bahwa sebenarnya mental health itu tidak penting. Oke. Itu menarik ya, dari judulnya saja mental health itu tidak penting gitu katanya. Karena generasi sekarang itu lebih memikirkan bagaimana supaya kita mental ini sehat. Sasadiki kalau udah masalah, kita tadi sombah healing minggu depan kita sombah healing, keluar doi, simpan doi segini untuk healing segini gitu loh. Nah, orang lupa melihat sebenarnya hidup itu memang ada masalah begitu ya kan? Hidup itu memang mengalir begitu dan memang ada masalah entah berat atau ringan itu pasti ada di setiap langkah begitu. Nah, yang orang terlalu fokus adalah bagaimana orang pejiwa ini terluka. Coba orang fokus pada apa? Coba seminar. Iya, kita ngerti. Pelajaran yang bisa terambil. Sebenarnya nanti coba orang fokus Pak, kenapa itu bisa terjadi? Mungkin orang stres karena orang tidak mengatur waktu dengan baik, iya kan? Orang stres mungkin karena orang memang tidak jaga bangun pagi, tidak membangun habit yang baik. Iya betul. Kalau itu Stop. Terkesannya lebih pintar dari orang. makasih ya. Tidak. Tolong kasih porsi buat kita ngomong yang benar juga ya. Orang ini bukannya apa ya, selalu merendah untuk meninggi. Jadi sorry to say. Orang lain tuh guys, kita orang kata panggung lah kan. Tapi kalau misalnya orang kayak tidak ketangkau untuk sharing gitu kan, takut mau cerita, akhirnya kan dari pilihan terakhir pasti tinggal ke psikiater. Cuman karena orang-orang berpikiran kalau ke psikolog itu kan dari stigma itu pasti Orang jiwa apa ya? Air. Mas Barisa, mana air? Kopinya udah jadi belum Mas? Udah jadi belum Mas? Kok ini? Kalau ini gimana sih? Aduh. Bagaimana dia lah? Pak, coba buku itu deh. Gula sih. Kasih kayak gula. Soalnya suka tumpuk itu Pak Eloditan. Keluarkan. Memang agak berat sampai urutan kali ini guys ya. Jadi Blocking. iya dong, sekali ya. Sekali apa dari episode 1? Iya kan? Enak sekali kopi.
Kita penetrasi supangannya itu dia blocking, dia tahu blocking. Lagi baiklah ini ke Abi. Kopi dari siapa? Kalau serang, bayi minta gula. Bagaimana Kak Dede? Jalan konten. Jalan Taman Hiburan. Coba deh Honor baca cerita. Buka dari jam 10 ke jam 10 malam. Mantap banget pegang tidak. Tergantung kalau dia Gantung mood abah. Mari pegang guys. lanjut. Lanjut Kak Dede. Lanjutkan. Psikologi. Kalau kasih orang psikolog itu cuma ODGJ atau yang orang gila lah begitu kan. Padahal tidak kan, orang bisa saja masih pengen sharing itu karena dia tidak ada taman begitu, akhirnya ke psikolog. Karena anak kita taman juga yang ke psikolog. Iya. Yang taman kemarin dia soal Mana ini? desain. Dia itu. Dia pun itu Tidak apa Kak? Tidak apa. Dia kan tadi yang pernah Jadi teman yang sudah selesai, bukan orang yang Pas aja. Sebenarnya kemarin dia sampai sore sana itu kita tidak lagi banyak bertanya-tanya karena memang pada itu kayak suka tumpuk begitu macam-macam masalah. Pasti Cuma kami kalau kayak mau lihat dia punya kehidupan itu paling saja begitu keluarga, Karena begitu. bisa jadi dia dapat di tempat lain. Tempat kerja misalnya. Iya, tempat kerja yang terlalu toksik Lagi toksis gitu. dah. Macam apa? Baru kita bertanya. boleh kuat ya? Belum bisa. Dia suka bayar utang. Oh, Tidak kuat kan? jadi kan maksud masalah kemarin itu orang tidak kuat. Lombok. Tapi bicara psikolog, psikiater itu sebenarnya sih hal-hal wajar ya kalau memang pengen banget kita mau berobat untuk kesehatan mental juga. Itu sangat penting sekali. Ya udah ke psikolog dulu ya, jangan dulu ke psikiater nanti dia. Emang dia beda apa? Kalau psikolog itu dia buat ini ya, buat konsul dulu. Iya. Psikiater itu tindakan kasih obat, terapi. Supaya ke obat itu dia. Cuma dia bertanya begini, kayak apa kalau masalah kesehatan mental kan dulu semua orang dulu ya pasti ada masalah, orang tua dulu kan ada masalah, cuman orang bisa mengatasi. Ya sekarang makin kesini. Kalau dulu kan tidak ada sosmed. Iya. Biasa orang terdistraksi dari Ah, sosmed. Kenapa emang lu ada psikolog begitu? Ada. Tapi tidak terlalu booming kayak Enggak, jadi begini. Orang hidup di Indonesia dengan culture yang berbeda. Jadi dulu itu, jadi kalau budaya Indonesia itu kan malah justru kalau ngana dulu ngana punya masalah mental, paling orang bilang, wah nanti mempanggil pati abah sabajo, pati bapu ini. kesehatan mental ini tuh kan jangan baca cerita ngana buka-buka baju di jalan jalan gitu. Enggak, Nah, ini iya, perbandingan. soal Kita biasanya. lagi ngomongin sekarang orang mental belum Jangan sampai kalian di gila sini gitu. di baru satu episode semua. Iya, in a past way begitu. Maksudnya di masa dulu begitu. Dia maksud kalau orang-orang dulu Nah, ada culture yang membentuk ini orang di sini begitu. Misal kayak tapi tidak anu sih. Kayak nyaman sih. Suka pemilik itu. Dan cucu sempat tanya menit. Ini suara apa? Apa tadi kita so bilang kan sudah palu udah lawak. Tanya apa? Akhir-akhir itu bibir. Nah, kira kita ini ya. Tapi balik lagi pokoknya soal bunuh diri tadi dan berbagai perkasusan itu, karena beberapa hal tadi yang terus ceritakan itu mungkin bisa menjadi satu perhatian lebih bagi orang tua, bagi teman-teman. betul, bagi teman-teman dan lain sebagainya. Terutama buat diri sendiri. Kalau menurut kita begini, Nah, bagaimana? Mungkin kalau di tongkrongan sekali ketemu sama orang yang sepertinya DP mental ini lagi terganggu begitu dan orang jangan anggap remeh itu. Tapi mau dapat tahu di mana DP mental terganggu? Iya, bisa saja kan apa saja itu bisa jadi pertanda dan misalnya dia orang yang tidak biasanya orang tahu dia biasanya seperti Berubah, ini kan. Tiba-tiba dia berubah. Nah, itu tidak bisa orang anggap remeh juga. Perlu orang perhatikan siapa dia boleh bagi, siapa dia boleh bagi. Nanti ada waktu-waktu tertentu yang bisa digunakan untuk bertanya, komunikasi ini siapa ini. Dari situ kan mungkin satu nyawa bisa orang selamatkan. Wis. Mantap. Jadi budaya nongkrong itu adalah sebentar. Aduh. Kita jokes itu tidak pernah lucu ya. Mau coba
Karena selalu Share di komen. karena selalu Ah, iya. tidak bukan menanggapi karena pedok saja. Rian, Masih lanjutannya ini. ada yang mau ganti pangan ini. Miko, aduh, yang begitu. Baik-baik aja. Orang tidak peduli. Nah, kejadian kasus, orang akhirnya orang ngomong, kenapa dia itu begitu, kenapa dia itu begitu. Lebih ke orang terdekat. Padahal dia kemarin Padahal dia begitu. Gue Nah, mau tahu terjadi breaking news. baru menyasar. Apa? Gue mau tahu breaking news. Apa? Apa? Ada 2 tadi. Apa? Yang pertama apa tadi kita bilang? Apa tadi? Orang bakal Jadi, Tadi yang Sandwich. nanti kamu berapa ingat dong? Baru Enggak, semua potong kamu sini. foto sini Jangan sampai nasi menjadi bubur. Ya deh? Macam Tiga gimana lah. sebagai status gitu. Kalau itu jadi uti itu aja. Pegang. Yang namanya jumpa dalam LGP apa tuh? Mati LGP bilang, kan? segmen yang tadi apa? Orang tapi anak-anak zaman sekarang ini kayak lagi burn out atau Iya, stres iya. begitu deh kerjaan terus cabut hilang begitu. Buang-buang uang tuh. Padahal balik kemarin Banyak duit ya, lu berarti. kan ada apa-apa, aduh. Ada om. Ada om Jadi pas orang balik kemari, orang mau kerja bagai kuda Ya. cuma buat bayarin apa? Healing. Healing baik. Ya, Itu sama aja tuh orang ini bekerja cuma buat healing padahal terus tidak baik-baik aja begitu. Terus balik kemari malah masih tetap stres, masih tetap Sistemnya itu salah di Iya. kita di generasi Z saat ini. Artinya orang hanya fokus ke hasilnya. Iya. Kita gimana kita sembuh. Cuma abis nggak healing, karena bukan sembuh malah makin Iya, parah. balik lagi ke Tabungan habis, abis itu cicilan Capek, menumpuk. Iya. seakan-akan dia kuat ya. Itulah generasi Z sama dengan generasi strawberry. Ya, dengan strawberry kayak gimana lagi? Kalau generasi strawberry itu, dia tuh yuk kayak dia kalau kita kayak kita patin Nisa, Nisa anak kuat begini motivasi sekali. Apa-apa dia kerja, dia semua pekerjaan dia bisa kasih selesai. Tapi sejujurnya DP mental itu lemah. Jadi sebenarnya generasi strawberry itu orang itu anak-anak yang kreatif tapi laku. Ya. Seperti generasi sekarang ya, ngeliat kan orang kayaknya apa konten, kayaknya orang ide bagus-bagus semua tapi gampang laku cuma karena masalah komentar atau apa gitu. Guys, tapi kamu pernah kepikiran buat berhenti main sosmed nggak sih? Maksudnya kalau yang orang baca-baca kan sosmed itu mempengaruhi orang sampai mental apa segala macam. Nah, Wanita sendiri pernah kepikiran stop dulu main sosmed Kita berapa kali? Satu. Kalau nggak pernah. Ini kan kita ke Instagram yang kedua ini toh. Karena memang beberapa ada masalah-masalah tertentu sih bikin kita berhenti main sosmed. Jadi mungkin kurang lebih orang semua di sini pernah mengalami fase itu ya. Bu, jeda berapa lama? Oh, nggak tidak pernah Nisa? Cuma 2 hari. Kita pernah cuma mau berhenti begitu cuma bukan karena masalah itu, cuma karena kita pede hidup cuma balik begini terus kan. baru lah terus Capek. jam 3 jam 3 buka-buka TikTok. Iya. Ya pernah. Kita juga pernah sih. Tapi biasanya Pernah. orang tutup akun yang itu orang punya akun tapi ada second akun itu orang. Ya, masih mau pantau-pantau. Ya karena kan orang memang tidak aktif. Hilang gitu padahal. Ya benar-benar hilang. Coba hilang begitu dah, suruh cari. Tapi kalau menurut kita sih butuh ya buat tutup akun sementara begitu buat Oke, ini toxic media Oke. sosial. Tapi apa Ya, detox sesekali sih, media nggak sosial, apa-apa media sih. sosial. Sosial. Kalau mau soal capek ya silakan ini, cuma media aja. Kalau sekarang kan ada beberapa artis dunia yang cuma berhenti bermain media sosial kok. Iya. Taylor Swift gitu, tidak? Taylor Swift, Harry Styles, TNP mantan. Dolly Paneo. Tapi Jangan lupa cerita ini belum selesai. Nah, bicara lagi soal utang. Aduh. Banyak 3 generasi sebenarnya. Generasi tadi sandwich, generasi strawberry, terakhir generasi geprek. Generasi geprek sama dengan generasi sandwich. Dimana semua itu sama dorang. Generasi sandwich itu dia itu pikir dia yang di atas, pikir yang di bawah, dan pikir DP diri. Padahal DP gaji itu stuck. Jadi dia lebih ke DP standar salary itu menengah ke bawah. Banyak sekali DP mau, DP gaji sudah tidak ada, bayarkan utang, hidup ini. Nah, itulah generasi geprek.
Nah, ide itu. Tapi kalau menurut kita sebenarnya tidak usah perlu orang mau berhenti main sosmed sih. Cuman jangan tidak usah cari tahu yang orang tidak perlu tahu. Kan ada di kenapa apa? Tunggu. Dom scrolling ya, dom scrolling. Iya. Kan biasa apa ini? Diri. Maksudnya tidak usah cari tahu yang bikin sakit hati pasangan. Misalnya orang yang berpasangan saja, laki pilih itu sebenarnya dia larang bukan orang WA yang tabu. Apalagi mereka sampai taman PWA ini, tak buka di laptop. Nanti lo di PWA Kita flashback ke mainan. Aduh. Itu sebenarnya nggak usah cari tahu. Iya. Akhirnya kan nggak sendiri. Mau nonton ini sayang. nonton ini episode. Kayaknya dia udah nonton tuh. Tidak, intinya yang sakit hatinya Jangan cari hal-hal yang bikin sakit hati yang diri sakit hati sendiri. siapa? Harusnya kita yang sakit hati. Tapi hari ini Dari mana? Oh, aja tak buka laptop kantor. Iya. Logis. Soalnya tahu lagi padahal sudah bahas kemarin. Dari Tapi memang kalau Kak Ija bilang tidak perlu untuk sampai tutup akun segala rupa, balik lagi ke Meko bilang, Ana rasa preferensi orang aja gitu. Kalau aku lebih ke kalau pertanyaan itu dibilang pernah nggak kepikiran berhenti sosmed? Sampai sekarang sebenarnya belum ada. Cuman ada orang-orang yang mungkin aku tidak suka melihat DP story atau apa gitu sih. Mungkin ada orang yang tidak suka Pak aku Olo, itu tidak ada masalah ya. Aku jaga mute dorang. Artinya kalau misalnya orang tidak mau lihat dia ya udah, terus tidak usah memaksakan diri untuk in pada postingan gitu. Daripada ketika dia mau posting sesuatu orang nyinyir sendiri kan. Nah, baru Dosanya biasanya ada di hati. yang kayaknya kok orang-orang ini kalau misalnya ada orang yang orang blokong, tiba-tiba orang dapat tahu, orang menganggap itu masalah. Kita mau blok kita, kita mau ya kita padahal ya tidak ada alasan karena orang pengen sehat aja gitu. betul itu. Nah, kalau PHK oleh Karena itu kita biasa pernah kita siaran begini. Kita bilang kita tidak suka koplo. Bahwa orang yang manut ya, kita tidak suka koplo. Ya mungkin tidak suka. Selera kan? Paksa dengan yang suka gitu. Jadi biasanya orang Tidak salah di koplonya, memang cuma ada gap gitu. Tapi kalau main TikTok tidak jeduk ya. Kalau tidak hidup kan dipaksa. ya konsisten. Sama dengan sih, lihat statusnya orang ya. Memang itu status Nah, entah gitu, untuk itu. orang, untuk apa. Tapi karena sebenarnya tiap hari dia berstatus jadi kayak kita sendiri, siapa DP orang ini, siapa jadi kayak lebih menyelamatkan diri sendiri. Memang bukan untuk orang ya. Agak risih juga kan mau lihat yang kayak gitu toh. Lebih enak mute. Iya, mute aja. Mute atau hai? Kalau boleh mau unfollow. Jadi apapun jadi begini, jadi DP kesimpulan pilihan bisa orang ambil ketika itu baik untuk orang. Dengan sepait-paitnya orang blok dia, orang hide dia, begitu. Kalau menurut gue nih, untuk kesehatan ya. Maksudnya berarti DP kesimpulan untuk kebaikan, berarti pilihan-pilihan itu orang bisa ambil gitu. Bisa bahkan orang blok dia sekalipun. Iya. Karena kan ada yang bilang kendali sepenuhnya untuk orang kesehatan diri sendiri itu adalah orang. Iya. Oke. Orang memegang kendali penuh atas orang pilih. Iya, betul itu. Betul. Jadi begitu guys ya, kalau ada penghuni ketongkrongan tiba-tiba mau dia blok, jangan langsung marah ya. Baik-baiknya jangan tanya dulu abutnya DP. Mana kan kita blog? Iya macam itu. Atau Apa Tiap salah gitu. Iya. Kita pasang di dua so. Nah, Bukan dekat tangan dia kan? inter itu. Oke. Nah, Jadi intinya ini, masalah mental itu seperti inilah tahun pembahasan. Tapi guys, ada juga ada juga yang menarik. Jadi ada yang pernah nonton film. Pernah menarik. Tidak, ini satu. Film Joker mungkin kan pernah nonton. Iya. Joker. Nah, itu juga kan kadang bisa mempengaruhi toh. Nah, selain itu mungkin ada rekomendasi buat satelit, film-film yang serupa Joker begitu, kira-kira apa yang bisa ini orang mental, mempengaruhi mental. Ada nggak sih pernah nonton film selain Joker? Anak menghindari yang begitu sih kayak. Nggak menghindari ya? Iya, katanya malah jadi Atau kayak tidak sengaja nonton itu film. Ini film ini kayak pas begini. Atau kayak tak bawa-bawa pengoni gitu. Pernah nggak sih? Karena takut maksudnya apa yang dia bikin pemainnya babunuh karena semua tapi Iya kan bisa aja kan begitu kayak tak bawa bat orang gitu. Tapi nggak perlu dulu tanya. Ada film-film begitu yang pernah nonton bro? Iya. Midsommar. Midsommar itu orang yang stres. Iya kan bikin stres ya?
ekskul. Ekskul yang Ekskul ya? yang dulu. Ada Ini tanggal 15. Apa? 15 Juni sampai Agustus itu ada Midsommar. Midsommar. Oh iya di Sweden ya. Iya. Ada yang Indonesia. Iya, bagus. Abang. Oke. Intinya Intinya cari yang bikin happy. Sehat-sehat. iya. Sehat-sehat. Ngobrol. Kalau Masalah memang mental berusaha sesehat mungkin ya. Kalau misalnya ada masalah, tidak ada tanpa bercerita, kasih lari kemana-mana begitu. Tapi hal-hal yang positif. Ini apa Tapi kan chat susah juga GPT sih sebenarnya bolong. kalau untuk anak-anak remaja orang itu kan belum berpikiran kan belum Iya, apa ya belum. stabil. Jadi langsung cuma pikiran pendek lah istilahnya begitu. Berarti dia kurang dekat sama dia. Iya, karena kita pun Penting sih. Kalau pengen dekat ya dekat sama di atas. Ya, itu juga sih, itu buat juga. adik-adik mahasiswa ya coba deh nakamari dulu kita. Dia pengen sekali mau bilang dia pernah bunuh diri. Oh iya Begitu. buat adik-adik mahasiswa kan memang banyak sekali berita yang yang terus sekarang toh. Kadang biasa itu ada itu kan stres dengan kuliah, tugas, sudah santai. Memang orang mutika ini, mau bilang gampang, ya pasti kan orang juga mau akan melewati semua itu dia. Harusnya mau ibaratnya dengan yang 17 tahun. Tapi dulu 15 tahun kalau ada hitung kamar tadi 15 Oh ya itu dari angkatan 2008. Misalnya yang ketiga tanpa DO hanya Gokil. Ini dia yang punya baru pas kampus. waktu habis ujian. I brought myself. I brought myself. Kita highlight man. I brought myself. Dia kan lagi bahas sama yang di taman tuh. Selamat. Kayaknya impersonate nggak cocok. tunggu jadi Oke, terima kasih semuanya. Yang jelas ada 3 kesimpulan yang bisa terang ambil dengan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala atau Tuhan, tergantung agama masing-masing. Kemudian yang kedua, bagaimana terang bisa membangun lingkungan yang positif, mendekatkan diri dengan lingkungan pertemanan yang positif dan sehat. Yang ketiga, jangan lupa untuk memahami lebih dalam lagi mental health itu seperti apa kan. Jangan sampai kita fokus pada hasil tapi tidak mempedulikan proses. dapil ini dapil. Lanjut kamu. Satu lagi. Satu lagi. Tetap harus kuat. Itu kuat yang paling penting itu. Jadi manusia kuat. Itu paling penting. Tetap kuat. Pokoknya kak. DS dong. Ya nanti deh kamu bilang apa? Kamu Ini apa? Coach hari ini Meko. Cepat. Quote of the day. Tahu. Jangan ada pengalaman untuk apa-apa. Durasi. Oke, diam. Apa? Untuk Kalau lapar makan. begitu. Kalau capek istirahat. Oke. Bye semuanya. Semangat, kuat terus. Jaga kesehatan ya.